Halo Kompas Mania, jangan lupa di like videonya dan juga komen dan subscribe share kepada kawan-kawan dan keluarganya. Terima kasih. Bagurau Batunga di Sandros Pen Podcast. Shalom Aleihim, apa kabar? Luar biasa. Yes, yakin esok sukses. Baik, Kompas Mania, episode kelima podcast hari ini itu bersama saya Dodi Santoso. Tapi saya tidak sendirian. Nanti saya akan ditemanin oleh bintang tamu kita yang luar biasa, yang sudah jauh-jauh dari Nangapino mengunjungi sekolah kita, SMA Panca Setia Cinta. Penasaran siapa beliau? Nanti beliau akan memperkenalkan diri, kemungkinan apa yang akan disampaikan oleh beliau kepada kita, dan nanti mungkin kita akan tahu juga kesan dan pesan beliau selama melihat dan mengunjungi sekolah kita. Oke, langsung saja kita sambut, kita undang narasumber bintang tamu kita. Silakan Pak. Oke. Baik, shalom, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan ini saya diundang di podcast Sandros Pen Di Sandros Pen Podcast SMA Swasta Pancasetia. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kepada Bang Tony. Kami bisa mengunjungi tempat ini. Ini sesuatu yang luar biasa, satu penghormatan luar biasa. Perkenalkan, nama saya Pendeta Beni Situmorang, dan orang sudah cukup kenal dengan saya di Sintang ini. Sudah karena terkenal ya, Pak, di Sintang ya. kalau orang panggil saya itu biasa Pak Bos, karena dulu setelah saya bertobat saya tambahkan nama di tengahnya itu Otniel, sehingga Pendeta Beni Otniel Situmorang. Jadi kalau dipendek Bos. Ya. Bos eksekutif. Ya, Bukan ya? jadi bukan bekas orang Sinting ya, tapi memang bekas orang sadis gitulah kira-kira. Jadi saya kepala sekolah SMA Kristen Eklesia Nangapino, dan hari ini kami berkunjung ke SMA Swasta Pancasetia dalam rangka studi banding pengelolaan sampah melalui bank sampah yang sudah dikelola oleh SMA Pancasetia dan sudah terdengar kemana-mana, bahkan ke Kabupaten Melawi. Gaungnya cukup besar. Itulah yang menarik perhatian kami. Sehingga saya membawa guru-guru dan juga OSIS untuk melihat secara langsung. Karena selain daripada itu saya melihat memang fenomena perkembangan dunia pendidikan belakangan ini kita diharuskan tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi bagaimana semua lembaga pendidikan berkolaborasi. Dan itulah salah satu tujuan kami, bagaimana kita membangun kolaborasi yang lebih baik dan kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendukung untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita di tempat kita di mana ada. Dan kami bersyukur hari ini kami sangat disambut luar biasa. Ini di luar ekspektasi saya. Hampir saya kaget, tetapi ya puji Tuhan karena terbiasa di depan panggung jadi tidak terlalu kaget. Tetapi ya luar biasa sambutannya. Terima kasih untuk kepala sekolah dan semua wakil kepala sekolah dan semua staf guru yang sudah menyambut kami dengan sukacita, dengan kasih yang luar biasa, dan kami sudah melihat semua progres yang dilakukan di sini terkait pengelolaan sampah, dan itu menarik perhatian kami sangat, dan itu sudah ada dalam pikiran dan angan-angan kami dalam waktu dekat. Apa yang sudah dikerjakan oleh SMA Pancasetia akan tertular di melalui SMA Kristen Eklesia Nangapino. Jadi terima kasih, dan juga bukan hanya pengelolaan bank sampah yang kami dapat pikirkan di sini untuk kami kembangkan di tempat kami, tetapi juga hal-hal yang lain yang belum kami lakukan dan ternyata di sini itu sudah menjadi kebiasaan dan sebuah kehidupan. Ya, di mana anak-anak begitu disiplin,
juga dalam memahami sampah, bahkan juga ada duta-duta yang dibentuk di sekolah ini untuk tingkat anak-anak SMA, dan itu luar biasa. Dan tentu ini juga menjadi motivasi bagi kami ke depan. Sekali lagi memang untuk SMA Pancastia bagi kami hari ini adalah inspirasi bagi kami. Dan kita tepuk tangan dong Pak. ya, Luar biasa kan ya. Silakan Pak lanjutkan, mungkin ada hal lain yang mungkin bagi Bapak sangat terkesan selain dari ya, sangat terkesan saya metode pendidikan yang diterapkan di sini, karena sekolah ini rupanya sudah masuk menjadi sekolah penggerak yang sudah menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri, dan tentu ini juga menjadi perhatian kami juga, sehingga ke depan kemungkinan besar ketika kami memulai menerapkan kurikulum merdeka nanti kami akan meminta bantuan dari sesama guru, ya bisa membantu kami bagaimana kami menerapkan secara mandiri. Mungkin secara gambaran mungkin kami sudah banyak paham tentang kurikulum mandiri, tetapi pada penerapannya kami harus terus belajar bagaimana menerapkan secara pasti. Tentunya kami akan belajar dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkannya dan berhasil melakukannya. Salah satunya SMA Pancastia ini. Dan itu terlihat dari banyaknya kunjungan studi banding beberapa sekolah, bahkan institusi yang lain, instansi lain, bahkan pemerintah. Dan ini tentulah menjadi hal yang luar biasa bagi Pancastia, menjadi berkat bagi Sintang maupun bagi kabupaten lainnya. Dan ini juga memotivasi kami supaya kami juga bisa mengikuti jejak Pancastia untuk berkiprah di dunia pendidikan ini, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Terima kasih Pak atas hal baik yang kami terima, mungkin pujian, mungkin sanjungan dari kami, sekali lagi mungkin ya itu sangat luar biasa ya, mungkin Bapak melihat positif dari yang kami bicarakan. Mungkin Pak, mungkin teman-teman Kompak Mania ingin tahu tolak eklesia bagaimana Pak gambarannya. Nggak tahu nanti mereka terkesan juga mau kunjung ke Nangapino, lalu mana sih Iya. Mungkin tetap Baik, terima kasih Bang Tony. SMA Eklesia ini terletak di kota Nangapino, persis dekat Pasar Sayur. Jadi Pasar Sayur di dekat Kota Juang, di dekat Tugu Juang, jelasnya jalan Serundung Permai, desa Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nangapino. Jadi tepatnya di situ, tidak jauh dari kota Nangapino dan persis di belakang Pasar Sayur. Jadi kondisi kita di sana memang dari segi letaknya ya cukup strategis. Ya, memang dari segi luasan kita memang termasuk agak sempit karena hanya bisa melakukan kegiatan olahraga itu untuk 2 lapangan voli. Nah, jadi memang sempit, tetapi sekolah kita ada 2 gedung besar, ada 3 lantai, ada 2 lantai, dan ada yang 1 lantai itu untuk perpustakaan dan juga ruang guru kepala sekolah. Dan sekolah kita ini juga melakukan kegiatan-kegiatan ekstra untuk mendukung kegiatan anak-anak. Kita juga mendukung di bidang olahraga. Memang yang paling banyak SMA Eklesia terkenal itu di bidang olahraga, dan hampir di setiap turnamen yang dilakukan baik di tingkat SMA sama SMA maupun tingkat instansi pemerintah, kalau kita ikuti ya memang Eklesia selalu menjadi juara, bahkan pasti sering ke final. Jadi dan itu luar biasa. Dan baru-baru ini juga anak-anak kita juga mengikuti Kempo tingkat kejurda provinsi juga memenangkan, dan juga baru-baru ini kita baru mulai untuk dojo karate di sekolah SMA Eklesia, dan itu sudah dilakukan dalam beberapa bulan ini. Dan kita akan mengikuti kejurda-kejurda tingkat kabupaten maupun provinsi untuk atlet. Jadi memang fokus kami di Eklesia ini berdasarkan analisis kami di masyarakat bahwa anak-anak itu sangat senang dengan olahraga. Sehingga saya memperhatikan bahwa anak-anak ini kan memiliki energi besar. Jika dia tidak disalurkan di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, kemungkinan dia akan menggunakannya dengan cara tidak tepat. Katakanlah dia nongkrong dengan kawan-kawannya, minum-minum, dan habis begitu saja, dan dia akan merusak masa depannya. Sehingga kami fokus melalui bidang olahraga ini supaya energi besar itu dimanfaatkan untuk prestasi. Berarti itu masuk visi dan misi tersembunyi oleh sekolah ya Pak? Ya, salah satu tujuan kita memang selain daripada
tujuan bagaimana kita memberikan pengendalian diri kepada mereka, mendisiplin mereka. Karena pengalaman saya di dunia pendidikan, dulu di Tontang, memang anak-anak kalau sekolah itu sudah mungkin kekurangan dalam sumber daya manusia, kemampuan belajar kurang. Kalau kita ajar paksa dan dia tidak mampu, tetapi harus kita pakai metode lain bagaimana menarik perhatian mereka untuk tetap semangat belajar. Ya, salah satunya dari bidang olahraga. Jadi salah satu juga mendisiplin mereka olahraga. Ya, jadi itu yang kami lakukan di sana. Selain daripada itu, kami SMA Eklesia selalu melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengunjungi desa-desa dan juga mengajak itu siswa kita yang khususnya kelas 12 selalu kami bawa supaya mereka terjun ke masyarakat dan juga membuat penelitian, dan kita memberi masukan kepada desa-desa apa yang harus dilakukan, dan juga mengedukasi teman-teman mereka yang ada di kampung khususnya yang SMP. Sekaligus kita promosi sekolah kepada SMP dan sekaligus juga kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Dan itu sudah kita lakukan. Memang program SMA itu, SMA Kristen Eklesia ini 4 kali setahun turun ke masyarakat melakukan pengabdian. Dan memang ke depan anggaran kita akan kita besarkan bagaimana desa-desa terpencil, desa-desa yang jauh yang mungkin dari segi drainase ada perlu tandon air dan lain sebagainya, kita akan berikan bantuan. Dan memang fokus kami ke depan masih ke penghijauan. Jadi kita bawa pohon-pohon, buah-buahan kita bisa sumbangkan kepada masyarakat dan juga gereja-gereja sekitar. Lebih peduli kepada lingkungan, ke masyarakat, begitu ya Pak? Iya. Berarti untuk Kompas Mania kita tepuk tangan dulu untuk visi misi dan apapun kegiatan dari SMA Eklesia. Oke ya, sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik Pak, mungkin terakhir dari kami ingin tahu juga pesan Bapak sebagai kepala sekolah untuk Kompas Mania. Jadi, untuk komunitas kami, komunitas Pantai Setia, mungkin yang masih aktif ataupun juga mereka yang sudah disebut alumni. Mungkin ada pesan Bapak yang membuat kami bisa melakukan aktivitas positif lainnya. Ya. Baik, pesan saya dari apa yang sudah dilakukan Pantai Setia sejak berdirinya Pantai Setia ini telah melahirkan orang-orang hebat. Artinya Pantai Setia sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat luar biasa sampai hari ini. Maka pesan saya pertama bagi seluruh alumni Pantai Setia ini tetaplah melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Diperhitungkan atau tidak diperhitungkan oleh negara, oleh siapapun, tapi kita sudah melakukan yang terbaik bagi negeri ini, khususnya daerah-daerah di mana kita ada. Salah satu fungsi pendidikan itu adalah menjadikan manusia-manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, dan itu sudah kami dengar, kami rasakan. Bahkan beberapa guru yang ada di SMA Eklesia juga alumni dari Pantai Setia, dan itu luar biasa. Tentu ini sesuatu yang harus dipelihara terus, dan kita yakin bahwa Pantai Setia ini bisa seperti ini, sebesar ini juga, dan berdampak ini juga karena pengaruh lulusan-lulusannya, alumni-alumninya yang luar biasa, mendukung dalam doa maupun dalam mendukung promosi-promosi, baik melalui promosi kehidupan yang bisa diterapkan di masyarakat. Dan sekali lagi ini menjadi inspirasi bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami hari ini. Sama-sama. Bisa berkunjung ke SMA Pantai Setia. Kita yakin bukan kunjungan yang pertama, tapi akan kita lakukan kunjungan-kunjungan berikutnya dalam momen yang berbeda, bahkan juga dalam tujuan yang berbeda. Supaya ke depan kita bisa berkolaborasi memajukan dunia pendidikan ini untuk Indonesia hebat, untuk Sintang hebat, dan juga untuk Melawi yang hebat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Amin. Oke teman-teman, Kompas Mania, kita sudah mendengarkan beberapa hal penting dari kepala sekolah SMA Kristen Eklesia Nangapin. Jadi mungkin ada hal yang menginspirasi kita, terutama bagi Kompas Mania yang kelas 10, 11, 12 atau alumni untuk melakukan hal-hal positif. Kita lebih terlibat pada lingkungan masyarakat. Bisa lingkungan dalam bentuk penghijauan hutan, itu bisa. Kemudian juga peduli terhadap lingkungan di dalam pendidikan. Gitu teman-teman. Jadi kita terima kasih karena sudah datang, sudah dikunjungi oleh narasumber atau bintang tamu kita yang spesial hari ini, sudah mengunjungi sekolah kita. Dan silakan nantikan episode berikutnya. Nanti kita akan bertemu di episode berikutnya. Kita sama-sama Pak ucapkan Bobo Buang Betuna di Sandros Fan Podcast. Oke Pak.
Begurau Betunga di Sandros Band Podcast. Oke, kita sama-sama Begurau Betunga di Sandros Band Podcast. Terima kasih. Terima kasih. Salam alaikum. Tuhan memberkati.